Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrinis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 23 Maret 2025. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KP untuk Anda, dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Jadi informasi pertama pemirsa, kantor Media Tempo mendapat teror kiriman kepala babi dan bangkai babi oleh orang yang tak dikenal. Dalam hal ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan atensi agar kasus tersebut diselidiki dan diungkap. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kepala babi dan bangkai tikus yang dikirim ke kantor Media Tempo di Jakarta beberapa waktu lalu. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi ke kantor redaksi Tempo, usai melaksanakan safari Ramadan di Masjid Raya Kota Medan. Sigit menyebut, dirinya telah memerintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, agar kasus tersebut terungkap. Selain itu juga, Kapolri berjanji akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti kasus teror tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut bisa memicu keamanan dan kenyamanan kerja jurnalistik yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Kapolri juga memastikan pihaknya akan melakukan pengungkapan dengan maksimal, termasuk mengejar pelaku yang mencoba melakukan teror terhadap jurnalis maupun media pers itu sendiri. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan peristiwa di Media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Untuk mengamankan arus mudik dan balik lebaran, Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya menggelar operasi ketupat 2025 dengan tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Hal ini diungkapkan Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya saat memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat 2025 yang berlangsung di lapangan Mapolres Toba kemarin. Kapolres Toba menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan stakeholder terkait dalam memastikan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Operasi ini dilaksanakan pada 23 Maret hingga 8 April 2025 untuk 8 polda prioritas. Dan 26 Maret hingga 8 April 2025 untuk 28 polda lainnya. Sebanyak 164.298 personel gabungan akan diterjunkan dalam operasi ini, dengan menempati 2.835 pos pengamanan dan pelayanan, yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Petugas akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, serta mengamankan 126.736 objek pengamanan, termasuk masjid lokasi sholat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Untuk mengurai kepadatan arus mudik, rekayasa lalu lintas seperti ganjil, genap, kontraflow dan one-way system akan diterapkan berdasarkan pemantauan CCTV, traffic counting serta laporan petugas di lapangan secara real-time. Kapolres Toba juga menyoroti pentingnya stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta BBM selama masa mudik lebaran. Ia juga menegaskan, pihaknya akan memonitoring terhadap ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga, memastikan distribusi berjalan lancar dan tindak tegas pelaku penimbunan. Kapolres Toba juga menekankan agar petugas memberikan pelayanan yang humanis dan responsif kepada masyarakat. Menampilkan sosok petugas yang ramah, memberikan edukasi kepada pengemudi untuk beristirahat, guna menghindari microslip,
serta memastikan kesiapan rambu lalu lintas dan penerangan jalan di titik rawan kecelakaan. Selain itu, komunikasi publik juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi ketupat 2025. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan dan laporan darurat, baik terkait gangguan keamanan maupun kemacetan di jalur mudik. Pada intinya, Polres Toba dan juga stakeholder, Pemda, TNI, juga Pak Ketua DPRD, kami atas nama negara, pemerintah, komitmennya adalah memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Toba ataupun yang melintasi Kabupaten Toba selama libur Lebaran, supaya dapat memberikan kenyamanan, kelancaran, dan juga keselamatan dalam perjalanan. Kita ke Karo pemirsa, tim gabungan Satpol PP Pemkab Karo bersama instansi terkait melakukan operasi justisia penyakit masyarakat bulan suci Ramadan dan terjaring 8 pasangan bukan muhrim di penginapan dan tempat kontrakan. Guna menciptakan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi terkait melakukan razia penyakit masyarakat atau PEKAT. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Tanah Karo, Kodim 0205 TK, Subdenpom, Dinas Sosial Karo, UPT Parawarsa Sumut, BNN Karo, serta unsur Kecamatan Kabanjahe dan Brastagi. Sasaran operasi PEKAT diantaranya razia di penginapan, tempat kos dan kontrakan, serta pengecekan jika ada lokasi hiburan malam yang buka. Dalam operasi ini, petugas memeriksa identitas pengunjung di penginapan, kependudukan warga yang berada di kontrakan, karena banyaknya masyarakat dari luar daerah yang berdomisili di Kabanjahe dan Brastagi. Kasatpol PP Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba mengatakan, operasi justisia penyakit masyarakat ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Karo nomor 20 tahun 2025, himbauan penutupan sementara tempat hiburan selama bulan Ramadan. Kegiatan berjalan lancar dan terkendali, dengan hasil operasi PEKAT terjaring 8 pasangan yang bukan muhrim dan tidak mempunyai KTP. 8 pasangan yang terjaring ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Karo untuk dilakukan pendataan dan pembinaan secara humanis, persuasif, dengan membuat surat pernyataan didampingi keluarga penjamin. Keamanan dan kenyamanan merupakan tanggung jawab bersama, diharapkan kepada masyarakat untuk melengkapi data kependudukannya, serta turut andil dalam menciptakan Kamtipmas. Kepada para pengusaha tetap menutup sementara tempat hiburan, guna mematuhi surat edaran tersebut. Himbauan kita kepada masyarakat, mari kita menghormati bulan suci Ramadan, di mana pemerintah sudah memberikan satu amanat bahwasanya dari tanggal 1 Maret ya sampai tanggal 12 April disarankan, dihimbau supaya tidak membuka usaha yang berhubungan dengan hiburan rakyat dan juga hiburan umum. Dari Karo kita ke Sibolga pemirsa, ratusan personil gabungan terdiri dari TNI, Polri, dibantu unsur pemerintah kota Sibolga, serta organisasi kepanduan pramuka diterjunkan dalam pengamanan Lebaran Idul Fitri 2025 di kota Sibolga. Kesiapan ratusan personil gabungan tersebut tampak dalam gelaran apel gelar pasukan yang digelar di lapangan Simaremare, kota Sibolga. Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi dalam sambutannya meminta kepada seluruh personel gabungan yang dikerahkan dalam operasi Ketupat Toba 2025 agar nantinya dalam bertugas tetap menampilkan sikap humanis terutama ketika memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan mudik. Selain itu, Kapolres Kota Sibolga juga berpesan agar setiap petugas yang bersiaga di tiap pos pengamanan Lebaran di Kota Sibolga supaya tetap memberikan perhatian terhadap kelancaran arus lalu lintas serta keamanan masyarakat sekitar keberadaan pos pengamanan. Usai mengikuti apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2025, para personel gabungan kemudian melanjutkan kegiatan patroli ke sejumlah kawasan di Kota Sibolga.
Pemirsa, aksi main hakim sendiri menyebabkan sejumlah warga yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pencuri hingga tewas menjadi tersangka. Keempatnya diringkus petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung setelah mayat korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan para tersangka. Warga kawasan Jalan Mahoni, Desa Sampali, Percut Seituan Deli Serdang, mendadak heboh dengan ditemukannya mayat yang tergeletak di pinggiran parit tepat di tepi jalan raya dalam kondisi mengenaskan. Dengan kaki tangan terikat dan babak belur hampir sekujur tubuh. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan para saksi oleh polisi, korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya ternyata merupakan pencuri yang dihakimi oleh warga usai beraksi mencuri jemuran di salah satu rumah warga. Aksi korban yang dipergoki warga tersebut ternyata berujung nahas bagi dirinya. Warga yang melakukan aksi main hakim sendiri ini mengikatnya di sebuah tiang listrik lalu menganiayanya hingga tewas. Tak berselang lama, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkus 4 tersangka yakni SU, HA, MR, dan RD yang salah satunya merupakan pemilik jemuran yang dicuri korban. Telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Berhubung itu sahur, kemudian kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia. Hingga kini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan polisi masih melakukan penelusuran terkait identitas korban yang belum diketahui. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, truk tronton pengangkut sembako berupa sirup terguling usai menabrak pohon di Labuhan Batu Selatan. Akibatnya sopir tewas dengan luka parah di bagian wajah lantaran terjepit kabin truk yang ringsek. Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit truk pengangkut minuman sirup botolan menabrak sebuah pohon pinggir jalan di wilayah hutan konservasi, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, akibat truk terguling ke sisi kiri badan jalan dan sopir tewas di lokasi lantaran terjepit kabin yang ringsek. Kejadian diduga korban, Heri, warga Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam keadaan mengantuk saat melajukan truk menuju arah Riau, sehingga keluar dari badan jalan dan menabrak sebuah pohon di pinggir jalan lintas Sumatera. Kapolsek Torgamba, AKP Syamsul Adar membenarkan kejadian tersebut dan jenazah korban sedang proses pemulangan ke kampung halaman setelah ditangani medis. Yang kecelakaan itu satu unit truk pengangkut sembako dan memakan korban jiwa 1 orang. Sopirnya langsung meninggal di tempat. Saat ini yang bersangkutan sedang mendapat penanganan dari tim medis dan akan dijemput pihak keluarga untuk dibawa pulang menuju kampung halamannya di Serdang Bedagai. Pasca kecelakaan, muatan sirup dipindahkan ke truk lain. Kasus ini dalam penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Persatuan Insinyur Indonesia PII Kota Medan menggelar rapat pimpinan cabang dibuka oleh Wali Kota Medan yang diwakili Alexander Sinulinga selaku Kadis Perubahan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan di Le Polonia Hotel Medan kemarin. Ketua PII Kota Medan, Insinyur Malik Asali Harahap dalam sambutannya mengatakan, Rapimcap adalah forum strategis yang wajib dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Melalui forum ini, pihaknya ingin memastikan bahwa program kerja PII Kota Medan selaras dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang infrastruktur, perumahan, irigasi, hilirisasi industri, serta swasembada pangan. Melalui Rapimcap ini,
PII Kota Medan berharap dapat menyusun program kerja yang mendukung kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Bagaimana PII ini ke depan bisa mengembangkan keprofesian insinyur, terutama dalam hal rancangan konstruksi dan pembangunan konstruksi. Nah, dalam hal ini PII mengharapkan bagaimana dalam praktik keinsinyuran itu mengedepankan etika profesi supaya kita para insinyur ini beradab, kemudian bisa teladan di tengah-tengah masyarakat. Para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia Kota Medan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Setiap orang bergelar insinyur pada dasarnya memiliki ilmu pengetahuan dalam berbagai ilmu, baik konstruksi, teknik, dan sipil. Untuk itu surat tanda registrasi insinyur sangat diperlukan agar profesinya sebagai insinyur dapat dihargai. Insinyur adalah gelar akademi yang sangat bergengsi dan pada umumnya memiliki pekerjaan yang sangat menantang, sehingga setiap insinyur sudah memiliki keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, peran insinyur sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk itu, agar keahlian itu dapat dilindungi, maka setiap insinyur harus berupaya dalam memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Medan Malik Asali Harahap mengatakan, di Kota Medan banyak yang bergelar insinyur. Untuk itu diharapkan dapat mengikuti pendidikan agar memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Para insinyur terlebih dahulu harus mengikuti pendidikan di universitas dan kemudian Persatuan Insinyur akan melakukan uji kompetensi untuk mengeluarkan surat tanda registrasi kepada insinyur yang telah mengikuti berbagai tahapan yang ada. Dikatakan, saat ini masih sedikit sekali yang bergelar insinyur memiliki surat tanda registrasi insinyur, padahal kesempatan sangat terbuka luas. Ketua Persatuan Insinyur Kota Medan Malik Asali Harahap mengharapkan untuk tahap awal para insinyur yang ada dapat menjadi anggota terlebih dahulu agar nantinya dapat diarahkan untuk memperoleh STRI tersebut. Ketua PII Kota Medan menjelaskan, sejalan dengan program pemerintah pusat akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan, peran para insinyur sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pada kesempatan tersebut, Penasehat Persatuan Insinyur Indonesia Kota Medan juga mengajak seluruh insinyur yang ada untuk menyatukan barisan, sehingga peran insinyur dalam berbagai aspek pembangunan dapat diwujudkan secara bersama-sama. Pemirsa, salah satu misi yang ingin diusung oleh TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik adalah membangun budaya daerah dengan menampilkan program siaran yang mengandung unsur-unsur budaya, salah satunya budaya Melayu. Melalui layar kaca TVRI Sumut, budaya Melayu dapat dilihat melalui unsur-unsur yang meliputi pandangan hidup, kesenian, sastra, kuliner, busana, bangunan, dan hukum adat Melayu. Menampilkan unsur-unsur budaya Melayu melalui program siaran budaya Melayu lewat beragam program acara, baik berita maupun program siaran yang membahas secara detail maupun memperagakan. Dengan menghadirkan budayawan-budayawan sebagai narasumber yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pandangan hidup, kesenian, busana, sastra dan yang berkaitan dengan hukum adat Melayu. Hal tersebut mendapat apresiasi dari tokoh adat Melayu, Ketua Gerbang Mala, sekaligus Dato Setia, Satya Samudrawangsa, Ada Nur, yang menyambut baik keberadaan TVRI Sumut dalam menggandeng lembaga adat, terutama dalam penyuluhan tentang adat secara masif itu melalui tayangan TVRI Sumut. Ia berpesan selama kerjasama sudah berjalan dengan baik, ini kedepannya harus ditingkatkan. Terutama penyuluhan tentang adat, baik berupa berita, talk show, dan program lainnya. Malai ke TVRI adalah dalam rangka silaturahim dengan Bapak Kepala Stasiun TVRI Pak Tahrijal, yang mana beliau sangat peduli tentang keberadaan Melayu. Jadi banyak acara tentang Melayu yang dibuat oleh beliau. Atas dasar itulah kami dari masyarakat Melayu
ingin silaturahmi dan memberikan berupa cenderamata atas kepedulian tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketutur Adat Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang Meta dari Aceh Tamiang, Insinyur Muntasir Wandiman, yang memberikan apresiasi kepada TVRI Sumut dalam upaya menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mengembangkan kebudayaan Melayu. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam menciptakan sumber daya manusia daerah yang berbudaya, unggul, dan berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Karena kami sangat tersanjung kegiatan-kegiatan Melayu hari ini, terutama kami dari Tamiang, beliau hadir dan memberi support sehingga kami merasa sukses di acara Semarak 1000 Teluk Belanga. Dan kita harap ke depan kami punya rencana ingin membangkitkan yang lebih besar lagi tentang Gebiar Semelayu ini dengan kegiatan insyaallah Semarak Melayu Nusantara. Mudah-mudahan Pak Tahrizal akan terlibat di dalam kegiatan ini karena beliau satu-satunya putra Melayu yang sangat intens dan peduli dengan keberadaan Melayu. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, melaksanakan safari Ramadan di Masjid Raya Al-Masyhun, Kota Medan. Kapolri menekankan bahwa silaturahmi yang terjalin dengan baik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang pengamanan mudik Ramadan dan Idul Fitri. Kunjungan Kapolri yang berlangsung pada Sabtu sore kemarin didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Ferdianto. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan rombongan mengikuti tausiah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kehadiran Kapolri di Masjid Raya Al-Masyhun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan menegarkan pesan-pesan kebaikan di bulan suci Ramadan. Selain itu, Kapolri memberikan tali asih kepada perwakilan masyarakat Kota Medan. Kapolri menekankan bahwa silaturahmi yang terjalin dengan baik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang pengamanan mudik Ramadan dan Idul Fitri. Dengan sinergitas yang sudah terjalin ini, dirinya berharap seluruh kegiatan bisa berjalan aman, lancar, dan tertib. Sebelum melaksanakan safari Ramadan di Masjid Raya Al-Masyhun, Kapolri juga melaksanakan bakti sosial dan juga sempat meninjau Masjid Al-Hidayah di Mapolda Sumut serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Narkoba Polda Sumut. Salah satu kegiatan yang tentunya kita harapkan bisa membawa kemanfaatan, meningkatkan sinergisitas antara TNI, Polri, dan masyarakat, umaroh dan ulama. Maka seluruh kegiatan kita, khususnya kami sebentar lagi kita akan menghadapi pengamanan mudik Ramadan. Kita harapkan bahwa dengan sinergisitas yang ada, kegiatan semuanya bisa berjalan dengan aman. Pemirsa, keluarga besar Stikes Mitra Husada Medan mengadakan acara buka puasa bersama dengan seluruh sivitas akademika Stikes Mitra Husada Medan. Acara ini diikuti sejumlah anak yatim yang berdomisili di lingkungan Luku 1 di seputaran kampus Stikes Mitra Husada Medan. Buka puasa bersama yang telah dilakukan rutin sejak tahun 2007 mendapat apresiasi oleh Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Sumatera Utara, Profesor Bahdin Nur Tanjung. Ia mengatakan momentum Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Bahwa Stikes Mitra Husada tidak hanya kuat dalam pembinaan
ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengutamakan pembinaan mental spiritual, khususnya dalam menciptakan para mahasiswa, generasi muda bangsa yang berkarakter. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera Utara, Profesor Saiful Anwar Matondang, mengungkapkan kebanggaan karena Mitra Husada Medan menjadi satu-satunya Stikes yang mendapat akreditasi unggul di Indonesia. Ia memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan yang ditujukan oleh Stikes Mitra Husada Medan. Persaudaraan, solidaritas, dan silaturahmi di Stikes Mitra Husada ini sangat kuat. Jadi semua hadir di sini secara kompak bersama-sama dalam hal buka bersama dan bersilaturahmi. Pemirsa, suasana kebersamaan dan kekeluargaan terasa begitu hangat dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan Stikes Mitra Husada Medan. Acara ini dihadiri oleh seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, karyawan, serta jajaran pengurus yayasan bertempat di Medan kemarin. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Yayasan Stikes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut, yang juga bertujuan mempererat silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini bukan hanya sekedar buka puasa bersama, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Diharapkan, semoga kebersamaan ini membawa berkah bagi Stikes Mitra Husada Medan dan seluruh sivitas akademika. Dalam kesempatan yang sama, pengurus Yayasan Mitra Husada Medan Dr. Imran Saputra Surbakti menekankan pentingnya memanfaatkan bulan Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan kebersamaan dalam bekerja serta mengabdi kepada masyarakat melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Al-Ustadz Sariman Al-Faruq dalam tausiahnya mengupas hikmah puasa Ramadan. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan Stikes Mitra Husada Medan, diantaranya berbuka puasa bersama. Ia berharap kepada perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lulusan Stikes Mitra Husada Medan senantiasa dapat diandalkan. Usai tausiah, diberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu, serta pembagian bingkisan bagi para pemenang lomba. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kekompakan antara yayasan, dosen, serta karyawan Stikes Mitra Husada Medan semakin erat, sehingga dapat terus memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan kesehatan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, seratusan warga memadati lapas rantau Perapat di Labuhan Batu untuk berbuka puasa bersama keluarganya yang menjadi warga binaan menjalani hukuman di lapas tersebut. Sedikitnya 105 warga yang merupakan keluarga dari warga binaan menggeruduk lapas rantau Perapat di Lobusona, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kedatangan mereka yang sebagian membawa bekal makanan dan minuman yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh petugas untuk mengikuti buka puasa bersama yang digelar oleh pihak lapas di ruang berkunjung terbuka. Kalapas Rantau Perapat Hairul Bahri Siregar menyebut kegiatan yang perdana dilakukan dan akan berkesinambungan ini merupakan tupoksi mereka sesuai Undang-Undang Kemasyarakatan untuk membina dan mempererat hubungan yang baik antara petugas, warga binaan dan keluarganya. Di mana salah satu poin itu menyebutkan bahwa kita sebagai seorang petugas pemasyarakatan, salah satu tugas pokok dan fungsinya itu melakukan pembinaan. Pembinaan yang kami maksud di sini yaitu melakukan reintegrasi sosial. Yang dimaksud di sini adalah mengembalikan kesatuan hubungan antara kami petugas dengan warga binaan, memulihkan kesatuan antara kami dengan keluarga-warga binaan maupun antara warga binaan dan keluarga-warga binaan. Memulihkan kesatuan hubungan. Sementara itu, salah seorang keluarga warga binaan Lusilawati mengatakan, ia merasa senang dengan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas untuk berbuka puasa bersama suaminya yang saat ini menjadi warga binaan. Bisa kumpul buka bersama bertahun ini bukannya baru bisa buka bersama. Ya, terima kasih untuk lapas ini.
Diharapkan, seluruh warga binaan dan keluarganya dapat membantu menciptakan situasi yang senantiasa kondusif di lingkungan lapas dan mengikuti segala program pembinaan yang ada sebagai bentuk persiapan diri sebelum kembali ke masyarakat agar nantinya dapat hidup mandiri dan produktif. Berikut kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 24 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 24 Maret 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Utara terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, Langkat, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Toba, Tapanuli, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Karo, Kota Binjai, Labuan Batu, Langkat, Nias, Padang Lawas, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Batubara, Labuan Batu, Nias Utara, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 22 Maret 2025 tidak terpantau adanya titik panas. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang di wilayah pantai barat, pantai timur, pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup di acara program Sumatera Utara hari ini sore hari ini pemirsa. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.